mengganggu banyak sektor-sektor, terutama sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sorotan karena akan memiliki kaitannya dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan pada masa pandemi ini menjadi sesuatu yang diupayakan untuk menghindari krisis pangan. Ketahanan pangan memiliki dua kata kunci penting, yaitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata, serta adanya akses untuk mendapatkan pangan tersebut. Pada masa pandemi ini, pemerintah menerapkan PSBB, yang mana itu akan mengganggu proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi pangan. Dari hasil Food Security and Vulnerability Atlas pada tahun 2009 dan 2015, terdapat 3 permasalahan yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan. Yang pertama, rendahnya akses ekonomi dalam mendapatkan pangan. Yang kedua, banyak kasus perang gizi. Dan yang ketiga, kewaspadaan dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam urusan pangan, Indonesia memiliki masalah tersendiri, salah satunya produksi beras yang terus menurun dari tahun ke tahun. Data produksi dan konsumsi beras pada tahun 2018 dan 2019 serta perkiraan produksi juga konsumsi pada tahun 2020 menunjukkan tren surplus produksi beras yang menurun. Berdasar perkiraan data empiris yang ada, stok beras memang masih aman sampai akhir 2020. Namun bagaimana dengan tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya? Keadaan itulah yang membuat kita harus waspada dan siaga dengan kebijakan, langkah, serta upaya yang nyata untuk mengantisipasinya. Sejauh ini, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah dalam menghadapi potensi krisis pangan. Salah satunya dengan mencetak sawah baru yang merupakan solusi jangka panjang dengan belajar dari kegagalan proyek lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah pada tahun 1995 dan program Food Estate di Papua pada tahun 2008. Selain solusi jangka panjang, pemerintah perlu menempuh solusi jangka pendek yang tepat dan strategis. Langkah-langkah jangka pendek itu bisa dilakukan dari hulu maupun hilir. Dari sisi on-farm, terdapat beberapa langkah yang perlu ditempuh. Pertama, menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian atau saprodi yang baik dan andal. Upayanya, bibit, benih, pupuk, obat-obatan, dan saprodi lainnya disediakan dengan melakukan mekanisme pertanian. Kedua, pemerintah perlu menerapkan manajemen pengairan dengan metode satu sungai dengan satu manajemen. Ketiga, perlu diwujudkan research atau riset dan development setiap tahun untuk menghasilkan inovasi bibit baru dengan minimal 2 varietas unggul. Dari sisi on-farm, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh. Pertama, diperlukan gudang penyimpanan agar beras terhindar dari hama dan juga saat cuaca buruk terhindar dari hujan. Yang kedua, pemerintah perlu memfokuskan pembiayaan KUR sebesar 500 juta bagi setiap koperasi yang telah diberikan untuk membeli alat-alat seperti alat-alat yang bernama konseler, rice milling, unit, traktor, dan lain-lain. Setelah itu, pinjaman diberikan dengan bunga 6% dan selama 5 tahun kembali. Ketiga, untuk mendorong daerah petani menanam padi, perlu ditetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP dan harga eceran tertinggi atau HET yang realistis. Keempat, memperkuat peran dan fungsi kelembagaan pangan sebagai buffer stok beras. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi digital dengan mendorong petani menjual berasnya secara e-commerce dan marketplace. Serta upaya lain untuk memperkuat dan meningkatkan penggunaan teknologi satelit sebagai penyedia informasi pertumbuhan padi untuk mengetahui data luas tambah tanam atau LTT dan luas panen secara aktual.